ilmu ini bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ini walaupun bab yang tidak mesti dilaksanakan setiap hari, namun rasa-rasanya suatu saat kita ada kalanya untuk mengamalkan ini ya. Maka subhanallah kalau kita mengetahui sampai dasar-dasarnya dan juga kaifiyahnya, sehingga tidak menyimpang dari apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, insyaallah kita akan selamat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitabul Aimani wan Nuzuri, kitab yang membahas tentang sumpah dan nazar ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yan'akidu, tidak boleh seseorang mengucapkan apa al-yaminu terhadap sumpah, illa kecuali billahi dengan lafaz Allah. Di sini tidak diterangkan lafaz Allah itu yang seperti apa. Kalau dalam kitab Nahwu, wa huruful qasami al-waw wal ba'u wa ta'u. Huruf sumpah itu ada 3. Pertama waw, kedua ba, ketiga ta. Karena digabungkan antara waw, ba dan ta dengan lafaz Allah, maka pengucapannya wallahi, ballahi, Allahi. Itu yang sesuai dengan tuntunan. Memang di sini lafaznya lafaz Allah, tapi tidak menggunakan qasam. Huruf qasam itu ada 3, maka digabungkan kaidahnya dengan ketentuannya. Jadi huruf qasam khusus untuk makhluk gitu ya, kita sekalian bersumpah itu tidak bisa menggunakan demi matahari misalkan, demi bulan, demi sinar dan lain sebagainya, karena itu adalah makhluk. Sedangkan yang boleh menggunakan huruf qasam seperti itu hanyalah Allah ya. Wadduha wal laili idza saja wasyamsi wat thariq dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah makhluk-makhluk yang seandainya Allah meminjam untuk mengungkapkan sumpah dia, ya tidak apa-apa, karena segala sesuatu juga milik Allah ya. Tapi kita tidak boleh menisbahkan sesuatu untuk ucapan sumpah kita. Dan sumpah itu tidak sembarangan ya. Sumpah tidak sembarangan diucapkan. Dikit-dikit sumpah gitu ya, nggak bisa. Karena sumpah itu adalah sesuatu yang sakral sesungguhnya. Maka sesuatu yang sakral itu biasanya orang takut untuk menyalahgunakan. Seharusnya takut untuk menyalahgunakan. Jangan sampai disalahgunakan, tapi tempatkan sesuai pada tempatnya. Misal kita dituduh membunuh misalkan ya. Di situ baru kita berucap sumpah dengan, misalkan kalau di hadapan tetangga mah nggak perlu sumpah-sumpahan ya. Ini mah kalau di hadapan ke pengadilan, yang itu berakibat dengan kalau perkara sudah sampai ke pengadilan, berarti resikonya hukuman. Di situ kita boleh menggunakan menggunakan sumpah. Wallahi, saya tidak membunuh. Itu ya. Karena dengan mengucapkan lafaz wallahi atau ballahi atau tallahi, itu sesungguhnya kita bersumpah atas nama Allah, bersumpah dengan menggandeng nama Allah, yang kalau seandainya kita menyalahi sumpah kita, itu tanggungannya bukan saja dengan kita, dengan manusia yang kita sumpahi, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin sebagian orang, Allah mah tidak pernah menuntut ini. Iya di dunia. Kalau tuntutan di akhirat, Masya Allah, pasti kita akan sangat menyesal
dengan menggandeng nama Allah, tapi kita menyalahi apa yang kita ucapkan. Itu beratnya di situ ya. Maka para ulama min jumlahil ulamil mutasawwifin, orang-orang soleh sangat berhati-hati untuk tidak mengucapkan sumpah. Adapun pengetahuan sumpah, ya emang harus diketahui dengan sedetil-detilnya, tapi tidak untuk diucapkan, gitu ya. Karena tanpa mengucapkan sumpah pun, insya Allah tidak akan ada sesuatu yang membahayakan kita ya. Cuma ini mah jaga-jaga kalau seandainya terjadi sesuatu yang membahayakan sampai ke pengadilan, berarti kan itu urusannya udah serius banget itu ya. Baru kita mengucapkan kata sumpah. Dan ini akal-akalan ya, mohon maaf. Lafaz wallahi ballahi tallahi itu kalau diakali sehingga tidak jadi sumpahnya. Bagaimana? Kan pengucapannya wallahi ya, tapi kita sebenarnya terdesak sekali gitu ya, sehingga kita berbohong. Mohon maaf ini. Itu pengucapannya hanya harkat saja dirubah. Asalnya wallahi menjadi wallahu. Wallaha, itu kan beda harkat. Yang menjadi sumpah itu wallahi, tallahi. Sehingga kalau bukan wallahi, bukan tallahi, sumpah bukan. Wallah, saya tidak mengambil misalkan ya. Padahal benar-benar kita mengambil makanan misalkan. Mohon maaf ini, Pak. Nah, dengan kata seperti itu tidak jadi sumpahnya, gitu ya. Bagi santri yang baru masuk pesantren, oh dia sudah mengucapkan sumpah, berarti enggak. Padahal dikena dikibuli itu. Dengan hanya merubah harkat saja, gitu ya. Nah, kita sama sekali jangan pernah memainkan sumpah. Karena sumpah itu adalah sesuatu yang sakral dan hanya boleh dipergunakan kalau dalam keadaan terdesak. Seperti halnya megang keris, pedang, golok dan lain sebagainya, kan tidak pernah dipegang-pegang sama kita ya. Kecuali kalau keadaan darurat, ada maling misalkan yang mau membahayakan rumah kita dan keluarga kita, baru kita digunakan, gitu ya. Dan memang seseorang itu harus mempersiapkan dirinya dengan senjata, karena nisbah kepada Rasulullah SAW, Rasul pun selama hidupnya tidak pernah megang pedang. Subhanallah ya, itu Rasul yang betapa pertolongan Allah itu sudah pasti kepada Rasul, tapi ikhtiarnya Rasul sebagai makhluk tetap dijalankan. Apa itu? Memakai pedang, membawa pedang. Padahal Rasul itu pedangnya selain bagus bermacam-macam gitu ya. Saya melihatnya di pameran di Istiqlal gitu ya, kan ada duplikat pedang Rasulullah gitu ya. Pedang terbaik dan ya mungkin termahal pada masanya gitu ya. Rasul saja mempersiapkan keamanan dirinya, apalagi kita gitu ya. Jangan berkilah, saya mah baik kok sama tetangga, saya mah tidak pernah punya musuh gitu. Jaga-jaga justru kendaraan yang tidak ada safety ya, kayak alat-alat gitu ya, atau ban serep gitu ya. Justru yang mobil yang ada ban serepnya menandakan orang itu sudah siap menghadapi resiko, ketimbang orang yang tidak memiliki ban serep. Kalau betul-betul terjadi misalkan ban pecah, mau gimana coba? Nah, kalau sudah tawakal tinggi itu. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah tawakal itu, sebelum mencapai kata tawakal ada dua hal. Pertama, luruskan niat bahwa kita semata-mata hanya karena Allah. Yang kedua, maksimalkan ikhtiar. Nah, justru dengan mempersiapkan ban serep itu, orang tersebut bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Nah, itu ya. Kembali ke masalah sumpah. Sumpah ini diucapkan manakala seseorang dalam keadaan terdesak dengan ucapan wallahi ballahi tallahi, atau bismin min asma'ihi, dengan nama
dari nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu kalau kita referensinya hadis riwayat At-Tirmidzi 99. Innallaha Innallaha apa ya? Mohon maaf ya. Tis'ata wa tis'ina, pokoknya gitu ya. Memiliki 99. Tapi kalau referensinya apa tuh? Tafsir surah Yasin, maka nama Allah itu 4000. 4000. Dahsyat sekali ya. Nah, kita menggunakan salah satu nama dari nama-nama Allah yang dimiliki nama Allah, salah satunya Asmaul Husna, maka itu diperbolehkan. Contoh, demi Rahman, demi Ar-Rahman, bukan Rahman, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, ya nama-nama Allah lah gitu ya. Namun menggunakan alif lam karena itu adalah menandakan ma'rifah. Kalau Rahman, Rahman itu ya tetangga saya Rahman namanya. Kalau Ar-Rahman itu nisbahnya kepada Allah. Sama dengan kata, mohon maaf ya, Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad. Muhammad itu banyak. Muhammad itu ada Muhammad tukang ayam, ada Muhammad tukang tambal ban dan lain sebagainya. Tetangga saya juga Muhammad. Yang mana tuh? Sayyiduna. Nah, itu udah makrifah itu. Sayyiduna tidak ada lagi. Yang dimaksud adalah Muhammad ibni Abdillah gitu ya. Kalau Allah dengan alif lam. Kalau nama Nabi misalkan hanya Nabi saja, maka an-Nabi itu sudah pasti kepada Rasulullah SAW. Atau kata yang khususnya untuk Rasul apa itu? Rasulullah. Nah, itu. Memang semua juga Rasul-Rasul Allah, tapi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata kaid dengan ucapan sayyid atau sayyiduna. Itu sudah pasti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Kemudian au sifatin, atau dengan salah satu sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah apa diantaranya? Sifat-sifat Allah hampir sama dengan asma-asma Allah. Sifat Allah yang tertera di dalam nama Allah, karena itu menyiratkan tentang sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Al-Qudus, Maha Suci. Al-Malik, Maha Menguasai dan lain sebagainya. Gitu. Dengan sifat atau dengan salah satu asma atau langsung dengan lafaz zat Allah. Allah. Yang tadi penggunaannya wallahi, wallahi, tallahi, karena ada harful qasam. Wa huruful qasami, adapun huruf qasam, huruf sumpah, salah satu itu ada 3. Al-wa'u, wal ba'u, wa ta'u. Wallahi, wallahi, tallahi, ya. Au sifatin min sifati dzatihi, atau dengan menggunakan salah satu sifat dari sifat-sifatnya Allah. Ada 3 ya. Pertama, lafaz Allah sendiri. Yang kedua, nama dari nama-nama Allah. Yang ketiga, sifat dari sifat-sifat Allah. Tidak bisa yang lain. Karena sumpah itu merupakan sesuatu yang tinggi, maka dikaitkan dengan sesuatu yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, masya'a, terserah Allah. Allah mau bersumpah atas dirinya sendiri, bebas. Allah mau bersumpah atas makhluk-makhluknya, bebas, dan lain sebagainya. Gitu ya. Waman halafa, dan barang siapa yang berniat mengucapkan bisodakoti malihi, dengan bersumpah bersodakoh akan hartanya, fahuwa mukhayyarun, maka orang tersebut milih di antara bainas sodakoti, antara bersodakoh, wa kafaratil yamini, dan dengan membayar kafaroh sumpahnya. Nah, kalau seandainya tidak tidak terlaksana sumpah itu sendiri, tapi sudah terucap, contoh, besok hari Ahad insya Allah saya akan bersodakoh
200.000 misalkan ya. Pas hari Ahadnya, ternyata ada sesuatu yang urgent, apakah keluarga kita yang sakit, atau misalkan anak yang di pondok mau bayaran dan lain sebagainya, ternyata uang kita habis, padahal sudah tentu itunya apanya, harinya Ahad. Kalau seandainya pekan depan saya mau bersodakoh 200.000, itu bebas selama 7 hari. Tapi kalau tentukan harinya, maka hari itu harus segera dibayarkan. Paling maksimal berarti azan maghrib ya, azan maghrib sesudah itu udah lain hari itu kalau dalam perhitungan miladiah. Kalau seandainya seperti itu, sah-sah saja kita mengganti ucapan nazar kita atau ucapan yamin kita atau ucapan sumpah kita, qasam, itu dengan sesuatu. Nah ini baina sodakoh wa kafaratul yamin, antara sodakoh sebagaimana diniatkan orang tersebut dan kafaratul yamin, kafarat denda untuk membayar membayar sumpahnya, itu kafaratnya sebagai kafarat tebusan. Kalau seandainya benar-benar sodakoh, maka dia alhamdulillah. Tapi kalau seandainya ini ada 3 ya, yamin, qasam, sama nazar, itu satu kata, 3 kata tapi satu makna. Artinya bersumpah ya, saya nazar, saya bersumpah, saya yamin, ya bersumpah juga, maka itu pelaksanaannya wajib. Kan kalau sodakoh hukumnya apa itu? Sunnah muakkad ya, sunnah muakkad saja, tidak sampai wajib. Tapi kalau sudah terucap nazar, cuma bedanya kalau nazar itu biasanya dikaitkan dengan sesuatu. Misalkan kalau seandainya putra saya lulus ujian, maka saya akan bersodakoh 200.000, gitu ya. Bagaimana kalau seandainya ternyata putranya tidak lulus? Apakah dia wajib membayar qasamnya atau nazarnya? Tidak, karena tidak terkait atau tidak cumpun syarat gitu ya. Syaratnya apa tadi? Lulus ujian. Nah, sedangkan mohon maaf ya, di dalam tasawuf harful qasam itu pernah dibahas dalam satu, kita lupa lagi loh ya. Kalau seandainya kepada Allah yang namanya beribadah, nggak usah sumpah-sumpahan. Karena apa? Karena kalau seandainya mengaitkan sumpah, berarti memaksa diri untuk melakukan sesuatu. Laksanakan saja. Seperti halnya kita berazam sesuatu, tapi keinginan kuat. Tapi kan yang namanya azam dengan niat berbeda. Azam itu hanya merencanakan, tapi kalau niat fi'lu syai'in qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, merencanakan sesuatu dengan dibarengi dengan pelaksananya itu sendiri. Saya pengen sodako, udah megang uang tuh, udah megang uang, dan orang yang objek mau di sodakonya sudah ada, itu namanya niat. Tapi kalau belum megang uang, orangnya harus dicari dulu, itu namanya azam gitu ya. Tidak ubahnya seperti orang yang berhaji. Pak, sampai udah haji? Oh belum mas, katanya. Tapi udah niat? Oh dari dulu juga saya mau udah niat gitu. Udah bayar OHNA? Belum, mau ya. Susah untuk bayar OHNA. Itu mah bukan niat itu mah, tapi azam, hanya merencanakan. Kalau perencanaannya seluruh kaum muslimin wal muslimat sudah pasti azam untuk menunaikan ibadah haji. Tapi kalau niat, mungkin hanya orang-orang yang paham saja bahwa niat itu harus dibarengi dengan pelaksanaan pertama ONH itu, haji itu apa? Setor ONH itu ya. ONH itu wajib gitu ya. Karena kita makomnya ikhtiari, yang salah satu orang yang bisa melaksanakan ibadah haji itu ya pelaksanaannya dengan ONH. Berbeda dengan misalkan teman saya dulu waktu musabakoh di Palu dapat juara 1, dan memang bagus suaranya gitu ya. Nah itu kan tanpa ONH, tanpa harus bayar, langsung diundang oleh negara untuk
melaksanakan ibadah haji gitu ya. Sementara pada umumnya ya harus ONH lah gitu ya yang ibadah haji. Selanjutnya wala syai'a, dan tidak mengapa fil lagwil yamini, di dalam pengucapan sumpah, waman halafa, dan barang siapa yang waman halafa, dan barang siapa yang berhalangan alla yaf'ala, untuk tidak mengamalkan atau melaksanakan sumpahnya itu sendiri, syai'an, terhadap sesuatu, fa'amaro, maka dia menyuruh ghairuhu, selain dirinya sendiri, bifi'alihi, untuk melaksanakan sumpahnya itu. Misalkan untuk membayar niat untuk sedekahnya, lam yahnuth, maka tidaklah merusak dia tentang ucapan sumpah itu sendiri. Waman halafa, dan barang siapa yang mengucapkan ala fili amroini, terhadap melaksanakan dua perkara, fa fa'ala, contohnya dia bersumpah untuk melaksanakan dua perkara ya, salah satu sedekah 200.000, yang satu memberikan cincin misalkan ya, itu kan dua perkara itu ya. Fa fa'ala, kemudian dia hanya melaksanakan ahaduhuma, satu di antara dua sumpahnya itu, lam yahnath, maka tidaklah merusak dia dengan ucapannya. Wakaf, mohon maaf. Lam yahnas, harusnya tidak ada lam ya. Yahnathu, maka tentu dia merusak ucapannya. Maka sesuatu yang rusak karena ucapannya harus ada kafaratnya. Apa itu kafaratnya? Nah, di sini ya. Wa kafaratul yamini, dan kafarat atau tebusan sumpahnya itu, huwa, dia yang bersumpah itu, mukhayyarun, haruslah milih-milih, fiha, akibat sumpahnya itu, baina salasati asya'a, antara tiga perkara. Pertama, itski rokobatin mu'minatin, memerdekakan seorang budak yang mukmin atau mukminah. Ini dianulir ya, karena ini sudah tidak ada zaman sekarang. Sedangkan Syekh Muhammad Al-Ghazi waktu menyusun kitab ini itu hidup pada meninggal sekitar 671 ya, 671. Maka ya wajar saja ketika beliau menyusunnya itu sesuai dengan keadaan zamannya gitu ya. Adapun zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi karena memang tidak ada ya. Karena salah satu perbudakan ketika Rasulullah SAW, salah satu dari misinya adalah menghapuskan perbudakan. Sedangkan perbudakan sebelumnya itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau seandainya langsung dibubarkan itu perbudakan, tentu akan merusak tatanan perekonomian masyarakat banyak gitu ya. Ini salah satunya, maka Rasulullah mulai mengurangi. Salah satunya dengan barang siapa memberikan budak, atau siapa yang memberikan budak keberkahannya begini gitu ya, atau siapa yang menerima tertawan gitu ya, maka untuk membebaskannya keluarganya harus membayar tebusan untuk memerdekakan budak misalkan ya. Nah, kenapa budak itu menjadi urusan negara dan urusan agama? Karena satu budak itu bisa harganya puluhan juta. Bahkan salah satu nama dari budak itu dikatakan dalam hadis bariroh. Bariroh itu dibeli dengan dengan cara dikredit sampai 9 tahun. Saking mahalnya gitu ya. Kabarnya siapa namanya yang memerdekakan budak Suwaibah ya? Iya betul, Suwaibah yang dimerdekakan oleh Abu Jahal karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena saking gembiranya Suwaibah
menyampaikan berita itu langsung dimerdekakan hari itu juga. Masya Allah ya. Itu salah satu kebaikan dari Abu Jahal adalah dengan bergembira kelahiran Nabi Muhammad SAW. Justru itu ada syair dari siapa lu ya? Saya mohon maaf lupa. Setiap hari Senin dia diringankan azabnya karena bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita ya, insya Allah apalagi kita. Abu Jahal saja dibebaskan hari Senin mah, gitu ya. Apalagi kita yang dari dulu sampai sekarang betapa cinta kepada Rasulullah SAW, membaca sekian banyak salawat. Insya Allah mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW dan diringankan bahkan ditiadakan azab kubur pada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Luar biasa itu ya. Yang pertama, itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan seorang budak yang mukmin atau mukminah. Au it'amu asyarati masakina, atau memberi makan 10 orang miskin. Kullu muskinin, setiap orang miskin itu muddan, diberikan 1 mud. 1 mud itu dikonversikan ke Indonesianya aja ya. Dikonversikan ke Indonesia, kemudian 1 kali makan itu kalau standarnya nasi padang gitu ya, nasi padang berarti makan itu 20.000 lah ya, standarnya 20.000 ya. 20.000 dikali 10 sama dengan 200 ya, 200. Jadi yang kafarat itu bisa membedakan orang, kan berarti murah sekali ya. Murah sekali. Berbeda dengan budak. Budak itu harga rata-rata itu 60 juta seorang budak gitu ya. Kalau ini betapa ringannya dengan mengeluarkan uang 200.000 standar Indonesia lah ya. Atau standar saya mungkin ya. Standar saya udah murah-murah aja. ada yang sekali 50 atau 150 ya, 20.000 lah ya standar minimalnya. Nah, ada yang tidak menggunakan biaya sama sekali nih. Apa itu? Oh, beda-beda ini. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada orang miskin. Sauban, satu orang miskin, 1 pakaian. Berarti ini lebih mahal ini ya. Kalau tadi mah 200, kalau pakaian 10. Kalau pakaian, katakanlah harga pakaian itu minim-minimnya yang 50 kali 10 sama dengan 500.000 ya, 500.000. Lebih tinggi lagi. Nah, ini ada yang lebih ringan, dalam artian tidak mengeluarkan biaya. Yang kalau tadi yang nomor 2 itu memberi makan atau memberi pakaian. Yang ketiganya, aus ini dalam artian itu satu rentetan ya, dalam artian milih-milih mau memberi makan atau memberi pakaian, gitu ya. Tidak ada ketentuan ini lebih bagus atau ini lebih afdal, tapi hanya sebatas pilihan bahwa seseorang itu nazarnya itu bisa, kafarat nazarnya itu dengan memberi makan atau memberi pakaian. Fa'ilam tajid, kalau seandainya tidak bisa semua yang itu, itqu raqabah tidak bisa karena memang tidak ada, kemudian it'amu asyarati miskinan, tidak menemukan orang miskin, mau bagaimana itu ya, pokoknya sejahtera lah Indonesia misalkan. Nah, fa'ilam najid, najid ini ya. Fa'ilam najid, kalau seandainya kita nun jamak ya. Fa illam najid, kalau seandainya kita tidak menemukan, fasiyamu thalathati ayyamin, maka berpuasalah 3 hari insyaallah, dengan kafarat yang 1 2 3 itu bisa menghilangkan kewajiban kita atas memenuhinya untuk pelaksanaan nazar. Kalau seandainya tidak bisa. Jadi kalau seandainya tadi juga boleh milih
atau apakah harus sodakoh sebagaimana dia diucapkan, atau kafaratul yamini, atau dengan membayar kafarah. Satu lagi yang perlu saya sampaikan ini ya, ini terkait sumpah. Kalau ini kan dalam urusan fikih ya, ada satu hal yang tidak apa namanya, tidak boleh tidak untuk melaksanakan, tapi mohon maaf, kadang di antara kita lupa, terutama saya. Apa itu? Innalladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berjanji kepadamu wahai Muhammad, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya dia adalah berjanji di hadapan Allah. Asbabul wurudnya ini adalah ketika orang-orang Madinah meminta Nabi Muhammad SAW untuk segera berhijrah. Tapi yang namanya Nabi ya tidak akan pernah melakukan sesuatu kalau tanpa perintah Allah. Nah, orang Madinah itu, wahai Rasul, saya berjanji, saya akan membela engkau, akan menyelamatkan engkau dan lain sebagainya. Kalau seandainya ada orang kafir yang menyerang, maka kaum saya akan menyerang orang kafir itu sendiri, katanya. Kemudian kalau terjadi sesuatu, kami akan melindungi. Pertama 14 orang di Bai'at Ridwan berjanji kepada Rasulullah untuk menjaga keamanan Rasul. Yang kedua 27 orang. Yang ketiga 74 orang. Ya, keempat tidak ada karena Rasul sudah mendapatkan izin dari Allah untuk berhijrah ke Madinah. Nah, maksud saya adalah, walaupun ini mohon maaf ya, berat sebenarnya mengucapkan ini, tapi harus saya sampaikan karena berhubungan ini dengan qasam ya. Kalau qasam ini kayaknya ringan ya. Kalau innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, sesungguhnya orang-orang yang berjanji di hadapanmu ya Rasul, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya dia berjanji di hadapan Allah. Dalam artian, kalau zaman dulu mah berjanji kepada Rasul untuk menyelamatkan Rasul, untuk menjaga apa yang disampaikan Rasul. Bagaimana kalau sekarang? Adakah orang yang berjanji di hadapan Rasul? Ada. Kalau seandainya seseorang misalkan berjanji itu ada mutarodifatnya, persamaan kata. Pertama, bai'at tadi ya, innalladzina yubayyi'unaka, bai'at. Yang kedua, taslim. Taslim itu apa? Menyerahkan dirinya, jiwanya, jiwa dan raganya. Yang kedua, bai'at, taslim. Yang ketiga, talqin. Talqin itu pembelajaran. Nah, ya sama saja, talqin, taslim, bai'at itu sama. Maksudnya kalau seorang berbai'at kepada wakil talqin, jangankan wakil talqin lah, sebenarnya ada badal talqin yang derajatnya di bawah wakil talqin, tapi sekarang udah disamakan karena sudah ditandatangani oleh pengemban amanah. Kalau seseorang berbaiat kepada wakil talqin, itu sama halnya dengan berbaiat kepada mursyid. Orang yang berbaiat kepada mursyid, hakikatnya berbaiat kepada Rasul dulu, kepada Rasul. Tapi baiat di sini dalam artian apa yang dijanjikan? Berjanji untuk mengamalkan. Kalau zaman sekarang bukan untuk mengamankan. Kalau zaman dulu, zaman Rasul mengamankan, karena untuk mengamankan akidah. Kalau sekarang berbaiat itu berjanji untuk mengamalkan. Pertama, wakil talqin sama dengan mursyid. Mursyid sama dengan kepada Rasul. Tapi bukan dalam artian derajatnya, bukan. Baiatnya, ini baiatnya. Berbaiat kepada Rasul sama dengan berbaiat kepada Allah. Itu sudah dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Fath ayat 10. Maksud saya begini, kalau seandainya kita berbaiat di hadapan seorang ulama, kemudian kalau ulamanya sih
sudah pasti ikhlas ya, ikhlas untuk memberikan talqin. Cuma kitanya ikhlas tidak untuk menerima talqin itu. Kalau seandainya dulu waktu saya ke siapa namanya, Citra Indah ya, yang dulu ya, Citra Indah, ada perwakilan dari Habib Lutfi. Habib Lutfi mentalkin, kata beliau. Ini ada, saya mentalkin apa namanya, Saziliyah. Dalam hati saya, mohon maaf ya, saya kan sudah bertoriko, saya sudah berbaiat kepada seorang ulama. Di hadapan ulama lain, saya harus berbaiat lagi. Masa iya gitu ya? Saya mengukur diri bahwa diri saya belum pantas untuk mengamalkan dua toriko. Terus terang, saya belum sanggup. Kalau Sayyid Abbas, Syekh Abdul Karim, Syekh Ahmad Khatib sama itu mau makom tersendiri gitu ya. Beberapa toriko juga insya Allah terlaksana. Kalau saya mah mengukur diri satu toriko aja, aduh, subhanallah banyak bolong-bolongnya gitu ya. Nah, ketika saya bermayat kepada ulama yang pertama, saya taslim, menyerahkan diri saya benar-benar untuk melaksanakan apa yang beliau talkinkan. Tapi ketika ada ulama, kan kita datang itu untuk mendengarkan ceramah, tiba-tiba mau ditalkin. Saya bilang, nah kemudian saya merubah niat saya menerima talkin dari beliau hanya sebatas talkin barokah, bukan talkin torikoh. Nah, kalau talkin tarokah apa? Bil barakah, hanya sekedar memberikan keilmuan saja, tapi tidak untuk diamalkan. Kemudian kalau seandainya kepada ulama yang pertama, saya memang berjanji untuk mengamalkan. Nah, ketika pas lihat forum pertanyaan, kemudian saya bertanya, wahai Kiai, saya bilang, yang barusan itu talqin toriko apa talqin bil barakah? Karena mungkin saja di antara para jamaah ini banyak juga yang sudah mendapatkan talqin. Beliau menjawab, betul, bahwa apa yang saya berikan itu hanya sebatas talqin bil barakah, bukan talqin toriko. Tapi kalau seandainya belum bertoriko dan ingin mengamalkan toriko, silakan aja itu dengan talqin toriko. Tapi kalau yang sudah punya, talqin bil barakah saja. Saya bebas kewajiban kan berarti ya. Saya tidak berjanji seutuhnya untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh Habib Lutfi, karena saya sudah mengamalkan dari ulama yang lain. Kemudian ketika kita mendatangi suatu majelis dan kita tahu bahwa majelis itu selalu memberikan talqin misalkan ya, mohon maaf. Ketika kita menelaah surah Al-Fath ayat 10, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, sesungguhnya orang yang berjanji kepada engkau wahai Muhammad, sama dengan artinya berjanji kepada Allah. Maka ketika kita berbaiat kepada seorang muqaddam, sama halnya dengan berbaiat kepada mursyid. Berbaiat kepada mursyid sama halnya berbaiat kepada Rasulullah. Berbaiat kepada Rasulullah hakikatnya berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita sudah berbaiat tapi tidak melaksanakan apa yang dijanjikan oleh kita. Apa itu janji kita? Melaksanakan zikir. Jadi baiat di dalam thariqah itu hanya melaksanakan zikir. Melaksanakan zikir apa yang dizikirkan oleh kiai tersebut. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak melaksanakan? Nah, ini harful qasam berlaku di sini. Walaupun kalau ini pengertian fikih, secara fikih ya. Kalau pengertian thariqah ya lebih dalam lagi sebenarnya ya. Maka kenapa? Gawat sekali gitu ya. Sebenarnya ini saya agak riskan untuk menyampaikan ini ya. Tapi karena saya hampir mengetahui tentang ihwal baiat itu sendiri, maka saya sampaikan. Jadi kalau seandainya kita berbaiat, apalagi berkali-kali untuk berbaiat, kita harus mengamalkan apa yang diamalkan oleh beliau, gitu ya.
ya saya, kalaupun toh saya datang ke suatu majlis, saya meniatkan diri saya untuk berbaiat bil barakah. Tapi kalau saya dengan tulus hati datang ke suatu majlis, yang majlis itu adalah suatu pentalkinan, maka itu benar-benar harus kita amalkan, gitu ya. Harus kita amalkan terkait dengan surah Al-Fat ayat 10 itu, gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tentang Kitabul Aimani wa Nudzur, kitab tentang sumpah dan nazar, lebih-lebih tentang baiat kepada seorang mursyid, gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan, mangga. Ya, enggak. Terima kasih. Terkait dengan nazar, bolehkah kita dalam rangka berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempercepat apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, di setiap kita melakukan sesuatu, kita barengi dengan nazar. Tentunya dengan pertimbangan prioritas. Misalkan sesuatu yang memang itu benar-benar kita harapkan, benar-benar kita inginkan, kita barengi itu dengan nazar. Dengan tujuan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempercepat daripada harapan untuk mengabulkan. Ya. Memang di dalam tataran ibadah itu ada hal-hal tertentu yang membuat seseorang mendapatkan keberkahan dari terkabulnya doa. Salah satunya dengan nazar itu sendiri. Dengan nazar itu artinya kan kita meningkatkan ibadah. Meningkatkan ibadah, tapi kalau terjadi sesuatu. Seperti tadi, kalau terjadi putra kita lulus ujian misalkan, saya mau bersedekah 200.000. Kemudian kalau seandainya tanah terjual, saya akan sedekah ke masjid dan lain sebagainya. Itu dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Dan dalam satu hadis qudsi hadis qudsi kalau nggak salah. Iya, hadis qudsi. Aku malu, kata Allah, aku malu seandainya tidak mengabulkan apa yang diinginkan oleh hambaku. Dalam hadis yang lain, aku malu kalau seandainya hambaku menengadah kepadaku, tapi aku tidak beri, katanya. Nah, itu kan berarti pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita ambil celahnya, gitu ya. Berarti kalau kita ingin sesuatu terkabulkan, menengadahkan tangan. Dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan, mohon maaf, sampai karena saking inginnya terkabul, ini sampai, mohon maaf ya, ketiaknya kelihatan putihnya ketiak Rasulullah gitu. Berarti kan berarti ininya agak lebar gitu ya, sampai kelihatan gitu ya. Memang Rasul seperti kayak Kiai Aziz tuh. Kiai Aziz begini kan ya. Tapi kalau minim-minimnya begini, untuk menandakan bahwa kita betul-betul sangat mengharapkan kehadiran Allah, ijabahnya oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau misalnya begini, ini mah kayak orang yang tersalah, ya tersalahlah ya Allah, mau ya maunya. Dan ini memang, mohon maaf ya, saya lama seperti ini karena saya waktu kecil melihat bapak saya seperti ini. Jadi kan tertanam gitu apa yang dilakukan oleh orang tua. Ternyata yang sebaiknya itu seperti ini. Gitu. Menurut guru saya, yang ini dikatupan 2 kali. Kalau di dalam hadis mah seperti perahu, katanya. Perahu 2 tangan yang dikatukan seperti perahu. Ada yang begini. Gitu. Kemudian tapi Rasul begini, gitu ya. Macam-macam lah. Sampai ketiaknya Rasul kelihatan putihnya. Subhanallah. Gitu ya. Jadi nazar itu pada dasarnya adalah untuk meningkatkan ibadah kita, gitu ya. Tapi seandainya sudah terbiasa, rasanya gitu ya. Kalau sudah terbiasa beribadah mah
Rasanya tidak perlu untuk bernazar-nazar gitu ya. Masa kepada Allah harus dikaitkan dengan sesuatu gitu. Tapi ini di dalam tataran fikih bahwa nazar itu salah satu teknik tercepat untuk diijabahnya doa adalah dengan nazar itu sendiri. Karena ada pernyataan bahwa Allah malu kalau seandainya hambaku ingin mempercepat ingin sesuatu dan dia melakukan sesuatu terhadapku dalam artian beribadah. Apatah lagi Allah lebih malu kalau seandainya dia tidak memberi apa yang dia minta. Subhanallah. Jadi boleh-boleh saja. Dan itu hukumnya sah. Ya. Tadi wall. Ya. Dengan itu bahasa Arab ya. Iya. Gimana kita sering dengar bahasa-bahasa kita mau di daerah demi Allah dan Rasulullah gitu. Iya. Itu gimana? Iya. Ada juga ada yang mungkin referensi juga di babak awal kita ngaji masalah wudu. Gimana menyikapi kita pengen jaga wudu yang mengusap sepatu ya. Oh. Mungkin refresh. Iya. Iya. Yang pertama tentang apa ya? Dengan bahasa Indonesia. Oh iya. Kalau dengan bahasa Indonesia sah-sah saja asal ada nisbahnya kepada Allah. Jangan sampai ditambahi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah. Emang saya juga sering dengar. Tapi itu adalah hal yang salah. Kalaupun toh mau hanya demi Allah saja. Demi Allah itu artinya sama wallahi atau ballahi atau tallahi, demi Allah gitu ya. Tapi karena sudah menjadi bahasa sehari-hari, sumpah itu seakan-akan kehilangan sakralnya gitu ya. Berbeda dengan seseorang yang tidak pernah mengucapkan kata sumpah, maka kan orang yang mengucapkan kata sumpah itu dia pengen dipercaya oleh orang lain. Nah, ketika seseorang sumpah demi Allah, berarti dia pengen dipercaya oleh orang lain. Hanya untuk obrolan biasa yang seperti itu, pengen dipercaya. Padahal itu adalah kalau seandainya dalam keadaan terdesak yang membahayakan diri dan akidah kita baru bersumpah, gitu ya. Tadi betul ya, dengan demi Allah sama saja, karena bahasa itu ya semua bahasa juga milik Allah lah gitu ya. Yang kedua, berwudu dengan mengusap kaki ya. Masul khida ya. Masul khida itu mengusap tangan, mengusap sepatu dengan satu usapan, dan itu ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau seandainya kita melakukan perjalanan lebih dari 3 hari. Kan rasanya nggak mungkin ya untuk zaman sekarang gitu ya. Maka ini Sayyidina Ali, mohon maaf, yang diusap itu bukan semuanya, tapi nih ujung atasnya aja, set gitu. Nah, makanya Sayyidina Ali mengomentari, kalau seandainya agama ini diterima oleh akal, satu-satunya yang tidak masuk akal itulah masul khofain, masul khida. Masul khida itu mengusap sepatu bagian atas. Masa iya sepatu bagian atas, padahal kan yang kemungkinan menginjak najis kan bawahnya gitu ya. Nah, itu kata Sayyidina Ali, satu-satunya yang tidak masuk akal tapi ini urusan agama adalah masul khida, mengusap sepatu bagian atas. Itu pun syaratnya kalau seandainya sepatu itu tidak dilepas-lepas selama 3 hari. Berarti kalau dilepas dalam 1 jam lepas sepatu itu mah udah tidak termasuk gitu. Langsung wudu aja biasa-biasa gitu. Nah, tapi itu kan syariat juga. Itu syariat dari Nabi Muhammad SAW dalam keadaan khofain, dalam keadaan takut karena perang. Kan tidak ada waktu untuk berleha-leha dalam keadaan perang, harus siap siaga. Bahkan dalam keadaan sholat pun Rasul sampai begini gitu ya. Dalam artian betapa sangat memperhatikan tentang kedaruratan gitu ya.